Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Nur Rahman SPD, pengajar Penjaskes di SMA Negeri 1 Manyar. Sebelum kita awali masa perkenalan atau MPLS, kita bikin yel-yel dulu. Selamat pagi, 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 yes. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar, yang mana mungkin ini yang kalian cita-citakan, yang kalian inginkan, bahwasanya sekolahan ini adalah sekolahan pilihan utama kalian. Untuk itu, selamat bergabung, selamat datang di sekolahan kami, dan bisa bekerja sama untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diberikan dari sekolah SMA Negeri 1 Manyar ini. Untuk memulai kegiatan MPLS online kali ini, yang mungkin baru pertama kali di dalam dunia pendidikan, biasanya MPLS diadakan sekolah. Kali ini karena ada pandemi COVID-19, maka mau nggak mau pihak sekolahan melakukan kegiatan MPLS online. Nah, kebetulan saya mendapatkan menyampaikan materi tentang narkoba, di mana narkoba ini nanti materi ini saya beri judul generasi milenial adalah generasi yang bebas narkoba. Sebelum itu mungkin kalian sudah diberikan materi ataukah mendengar pada saat dulu waktu SMP maupun MTS yang diberikan oleh seseorang materi, tetapi alangkah baiknya kita bisa memutar kembali feedback. Karena apa? Karena narkoba adalah sangat berbahaya, apalagi seperti kalian ini adalah generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi milenial yang mungkin menjadi tulang punggung baik itu keluarga maupun negara. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Tetapi untuk pengertiannya, dari narkoba itu sendiri adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, diminum, dihirup, maupun disuntikkan, maka dapat mengubah jalannya pikiran, suasana, atau perasaan dan perilaku seseorang. Dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis atau psikologis seseorang, sehingga seseorang yang pernah memakai yang namanya narkoba itu akan mempunyai, salah satunya adalah rasa rendah diri atau rasa kurang percaya diri, sehingga sekali lagi jauhi yang namanya narkoba. Kalau tadi narkoba adalah salah satu singkatan dari narkotika, maka sekarang saya pilih yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman baik sintetis maupun non sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Contoh dari narkotika adalah mungkin sering kita mendengarkan, yaitu daun ganja yang mempunyai nama lain, orang bisa menyebut cimeng atau bangli, atau mungkin ada dari daerah lain yang menamakan juga labang. Nah, dari beberapa negara ini termasuk juga penghasil daun ganja yang begitu daerahnya sangat subur sekali ketika ditanami yang namanya tanaman ganja tersebut. Mungkin penghasil daun ganja yang terbesar salah satunya juga di Indonesia, yaitu di Provinsi Aceh, atau negara lain ada dari Thailand, Nepal, Kamboja, India, dan sampai mungkin dari negeri Kolombia ataupun Jamaika. Ini adalah penghasil daun ganja terbesar di dunia. Dan ini bagaimana teknisnya nanti ketika orang menggunakan yang namanya daun ganja, maka seseorang tersebut akan merasa dirinya fly atau melayang-layang. Dalam arti kata bukan badannya yang melayang-layang, tapi pikirannya yang melayang-layang. Sehingga ini yang menyebabkan bagaimana ganja itu sangat berbahaya pada manusia. Berikut ini kami menampilkan bentuk daun ganja dan akibat seseorang yang sering memakai daun tersebut. Tadi sekilas cuplikan dari yang dinamakan baik itu daun maupun akibat dari seseorang yang ketergantungan dari narkotika. Nah, untuk itu kita kembali lagi ke materi berikutnya, yaitu setelah narkotika, mungkin materi berikutnya di bawahnya narkotika adalah psikotropika. Apa yang dimaksud dengan psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat
alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku seseorang. Hampir sama dengan yang namanya narkotika, tapi ini sudah diolah kembali oleh seseorang sehingga fungsinya juga hampir sama. Salah satu contoh dari psikotropika adalah mungkin banyak yang sudah mendengar, yaitu ekstasi atau nama lainnya Inex. Bisa juga sekarang sudah dimodifikasi bentuk, yaitu menjadi sabu-sabu atau bentuk yang lain yang mungkin perkembangan zaman selalu dirubah-rubah bentuk ini. Bagaimana cara seseorang ketergantungan dengan salah satu yang namanya psikotropika, bahan adiktif yang berbahaya lainnya. Yang dimaksud ini adalah bahan-bahan alami, semi-sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat seseorang. Ini biasanya kalau di dunia medis sangat sangat diperlukan, tetapi kadarnya bisa disesuaikan. Tetapi bagi seseorang yang menggunakan bahan adiktif ini mungkin secara berlebihan, sehingga apa yang menjadi tujuan semula akan melenceng, akan mengakibatkan seseorang tersebut kesadarannya berkurang. Berikut ini kami tampilkan lagi video tentang psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Silakan kalian menyimak video ini. Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur menggerebek 2 rumah pengedar dan pengguna narkoba pada Minggu malam. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 3 orang pelaku dan menyita 9 gram paket sabu yang dipasok dari Madura. Penggerebekan dilakukan di 2 rumah warga yang berada di Kecamatan Silo dan Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Polisi menangkap 3 orang, yakni Amin, warga Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Hoirullah, warga Desa Suco, Kecamatan Umbul Sari, dan Dian, warga Kecamatan Rambi Puji. Polisi menyita barang bukti 1 gram narkotika jenis sabu di rumah tersangka Amin. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap Dian di rumahnya di Kecamatan Rambi Puji, serta menyita 8 gram narkotika jenis sabu. Polisi terus mengembangkan kasus ini karena diduga ketiga tersangka jaringan pengedar narkoba Pulau Madura. Ini merupakan hasil kerjasama antara kepolisian dengan para kiai dan para santri yang ada di sini. Kebetulan rumah si pengguna dan pengedar ini jaraknya 1 kilo dari rumahnya Pak Kiai Hodri, dan hasil informasi yang kita dapat, kita lakukan penyelidikan dan kita bisa mengamankan tersangka. Berikut barang buktinya. Ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal narkotika dan obat terlarang dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Setelah kalian menyimak video di atas tadi, maka berikutnya kami akan menjelaskan jenis-jenis narkoba menurut efeknya, di mana ini nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, depresan, yaitu menekan sistem saraf pusat yang mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga seorang pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Apabila kelebihan dosis, mungkin seorang pemakai akan menyebabkan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, stimulan, yaitu merangsang fungsi tubuh
meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu halusinogen. Efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan seseorang itu halusinasi. Yaitu tadi sudah dikatakan halusinasi adalah berangan-angan, mengangan-angan sesuatu tapi tidak akan bisa diwujudkan. Kalian sudah mengerti tentang pengertian narkoba dan jenis-jenis narkoba serta efeknya, maka berikut ini adalah tanda-tanda seseorang yang menggunakan narkoba. Itu satu, menurunnya prestasi secara tiba-tiba. Nah, kalau melihat dari prestasi ini, biasanya mungkin kami sebagai guru olahraga, saya artikan prestasi di bidang olahraga. Yang mula-mula pemain itu sebelum menggunakan narkoba tampil dengan 100%, maka setelah dia menggunakan narkoba, maka prestasinya akan menurun drastis. Dia tidak bisa prestasi. Dan mungkin banyak contoh-contoh seorang atlet yang ketika tanpa menggunakan narkoba, dia begitu prestasinya begitu luar biasa. Setelah mengenal barang-barang tersebut, maka prestasinya akan merosot tajam dan bahkan sampai meninggal dunia. Itu ada. Seseorang itu pengguna narkoba, terutama dari seorang pelajar, yaitu menurunnya nilai rapot secara drastis. Berarti di sini seorang siswa pada saat sebelum menggunakan ini mungkin dia itu ranking 3, ranking 4. Tetapi karena salah pergaulan dengan temannya, ketika dia sudah memakai barang tersebut, maka nilai rapot yang didapatkan akan merosot dengan tajam. Yang berikutnya yaitu karena sering memakai, maka tanda-tanda berikutnya adalah suka membolos dengan alasan tidak jelas. Nah, ini yang perlu ditekankan kepada kalian siswa-siswi semuanya, calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar. Jangan sampai ketika kalian sudah masuk di candra di mukanya SMA Negeri 1 Manyar, kalian akan berani mencoba-coba. Karena tim dari SMA Negeri 1 Manyar setiap 3 bulan sekali akan mengadakan tes secara massal. Baik, yang berikutnya adalah tanda-tanda dini pengguna narkoba yang keempat, yaitu suka berbohong. Karena saking pinginnya beli barang tersebut, maka awal-awalnya yaitu berbohong kepada orang tua. Dari mana dia akan mendapatkan uang untuk beli barang tersebut, maka yang digunakan adalah berbohong. Salah satu contoh, mungkin bayar SPP, ternyata uangnya tidak dibayarkan, tetapi dibuat untuk beli barang tersebut. Nah, akhirnya pada saat akhir semester mungkin dicek setelah dari orang tuanya memberikan uang tersebut setiap bulannya. Loh, dari pihak sekolah ada penagihan, maka uang tersebut tidak dibayarkan ternyata. Nah, inilah yang dinamakan suka berbohong. Salah satunya itu. Ya, maka jangan sampai, sekali lagi jangan sampai terjadi pada diri kalian. Berikutnya, tanda-tanda dini pengguna narkoba yang kelima adalah
terdapat perubahan perilaku seseorang. Kalau di sini kalian sebagai pelajar, mungkin salah satu tanda sering ngantuk, atau pada saat guru menjelaskan atau guru menerangkan kalian tidak nyambung. Karena apa? Pikiran sudah tidak fokus di dalam pelajaran tersebut. Yang keenam, tanda-tanda tersebut yaitu suka menyendiri. Ini juga perlu diawasi kalau ada teman kalian suka menyendiri, baik itu di dalam kelas, di rumah, maupun di tempat lain. Tidak mau temannya terganggu, tidak mau dia terganggu oleh temannya, sehingga dia menyendiri. Itu yang perlu diwaspadai. Nah, berikutnya adalah tanda-tanda seorang siswa yang menggunakan narkoba adalah di tengah-tengah proses belajar, di tengah-tengah proses belajar mengajar, selalu izin keluar berlama-lama, nggak tahu itu ke kantin atau ke kamar mandi. Dan ini sering dilakukan, terutama mungkin di kamar mandi ini. Kalau saya sering membaca atau mendengarkan berita-berita, ini sering disalahgunakan. Padahal izinnya ke kamar mandi lama, mungkin paling lama mungkin sampai 3 menit, tapi ini enggak, sampai lama sekali. Bahkan gurunya sudah selesai mengajar, dia belum masuk ke kelas tersebut. Yang berikutnya, yang ke-8, tanda-tanda dini pengguna narkoba yaitu cara berpakaian berubah dari rapi menjadi tidak rapi. Karena apa? Dia sudah tidak memperdulikan style atau gayanya dia. Yang penting dia happy. Itu adalah salah satu tanda-tanda dini pengguna narkoba. Tanda-tanda yang ke-9 pengguna narkoba secara dini yaitu wajahnya pucat. Selain itu, kadang-kadang tanpa kelopak mata ini dan hidung berair. Yang lain yaitu tangan selalu bergetar. Ini yang salah satu tanda. Selalu gelisah dan badan lesu. Dan yang paling berbahaya pengguna ini adalah yang terakhir ini, yaitu mudah tersinggung, marah, bahkan membuat gaduh di kelas. Nah, ini yang sangat membahayakan. Nanti akan tidak kelas itu tidak akan kondusif. Karena apa? Ya ini salah satu siswa yang sudah pengguna, ngomong sedikit dia sudah marah, ngomong sedikit dia tersinggung. Akhirnya apa? Kelasnya tidak kondusif, sehingga pada saat penerimaan pelajaran akan mengganggu yang betul-betul niat untuk menimba ilmu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang narkoba, mulai dari pengertian jenis narkoba dan tanda-tanda dini tentang narkoba. Dari saya mungkin ada satu slogan yang perlu saya sampaikan, yaitu narkoba no, prestasi yes. Akhir kata sebelum saya tutup, salam olahraga jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.